Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mari Ibu, silakan masuk. Oh iya, Silakan Mbak. duduk. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Lala. Di sini saya bertugas di BPM ini pada pagi ini. Ibu, mohon maaf, Ibu atas nama siapa? Nama saya Nisa, Mbak. Oh, saya panggil Ibu Nisa ya. Iya. Ya. Ibu ada keluhan apa? Gini menstruasi saya tuh akhir-akhir ini tuh nggak teratur. Oke. Terus sering ini sakit di bagian perut bagian bawah, disertai pinggang yang bagian bawah juga sakit. Terus nafsu makan saya juga berkurang mulai beberapa minggu ini sih, Mbak. Itu kira-kira kenapa ya, Mbak? Wala, begitu nggih Ibu nggih. Sebelumnya Ibu apakah ada riwayat penyakit turunan Ibu? Setahu saya sih enggak. Oh, enggak. Begini Ibu, kalau melihat dari keluhan yang Ibu alami ini, sepertinya Ibu itu penyakitnya mengarah ke kanker serviks begitu Ibu. Beneran, Mbak. Insya Allah beneran. Ibu, saya sarankan melanjutkan pemeriksaannya ke rumah sakit saja biar hasilnya benar dan juga valid begitu. Tapi Mbak, saya nggak tahu penyakit kanker serviks itu kayak apa. Saya jelaskan sedikit nggih Ibu nggih. Begini, kanker serviks ini yaitu kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel rahim atau di daerah serviks itu yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Akhirnya sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks, akhirnya menjadi kanker. Begitu. Kira-kira itu penyakitnya mematikan nggak, Mbak? Dari sejauh ini, dari sepengetahuan saya, kanker serviks ini itu salah satu jenis kanker yang paling banyak menelan korban, apalagi pada wanita di seluruh dunia, begitu. Kok bisa ya saya kena penyakit kayak gitu? Padahal pola hidup saya tuh maksudnya pola hidup saya sehat gitu loh. Kok bisa? Untuk penyakit kanker serviks ini ada beberapa faktor Ibu yang menyebabkan jadi resiko kanker serviks. Yang pertama itu bisa jadi dari faktor keturunan, kemudian faktor usia untuk usia wanita yang 40 tahun ke atas, kemudian dari kebiasaan merokok, kemudian kurangnya konsumsi buah dan sayur, berat badan yang berlebih atau obesitas itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian penggunaan kontrasepsi atau KB gitu itu bisa menjadi faktor juga. Kemudian frekuensi hamil dan melahirkan yang pada waktunya itu belum waktu yang benar. Jadi saat muda kayak gitu udah hamil, kemudian hamil-hamil gitu. Begitu Ibu. Oh, berarti banyak juga ya resikonya. Terus kira-kira itu bisa diobati sendiri nggak ya, Mbak? Untuk pengobatannya, kanker serviks ini berdasarkan stadium Ibu untuk pengobatannya dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu ada pengobatan dengan cara operasi. Operasinya ini pengangkatan sebagian atau seluruh organ rahim, jadi diangkat semua. Kemudian radioterapi atau kombinasi dari keduanya, jadi dari operasi kemudian diselingi dengan radioterapi juga. Kemudian yang kedua itu penanganan kankernya stadium akhir itu yaitu radioterapi, kemudian kemoterapi, kemudian bisa juga dilakukan operasi juga. Pemilihan metode pengobatan kanker serviks ini juga bergantung pada beberapa faktor Ibu, misalnya stadiumnya, stadium awal atau stadium akhir, jadi nanti bisa menentukan pengobatannya seperti apa. Kemudian jenis kankernya bagaimana, usia pasiennya gimana, kemudian kondisi pasien medisnya gimana. Jadi kalau ada penyakit penyerta nanti bisa dikondisikan lagi pengobatannya begitu. Di klinik ini nggak bisa tambah apa kayak dikasih obat apa gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu, jadi di klinik ini itu kita tidak bisa mengobati semacam kanker itu, karena kanker itu di luar dari kewenangan kami, jadi kami tidak bisa sembarangan untuk mengobatinya. Kami hanya bisa memberi pengetahuan dan juga saran pada penyakit ini untuk Ibu. Kalau cara itu pencegahannya? Kalau untuk cara pencegahan dari kanker serviks ini belum ada Ibu hingga saat ini. Namun Ibu bisa juga menurunkan resiko dari pencegahan dari kanker serviks ini dengan cara yaitu bisa juga menjalani vaksin human papillomavirus atau
vaksin HPV. Kemudian bisa juga melakukan pap smear, itu biasanya di rumah sakit. Kemudian pemeriksaan leher rahim secara rutin dan berkala di rumah sakit juga. Kemudian menurunkan resiko penularan virus, itu seperti menggunakan kondom saat berhubungan, kemudian tidak berganti pasangan seksual, kemudian memastikan pasangan kita dalam kondisi sehat dan tidak merokok. Kurang lebih seperti itu Ibu pencegahannya. Oh, ya udah Mbak, besok saya ke rumah sakit sama suami saya, terus saya bakal ngelakuin yang Mbak katain, yang sampaikan tadi. Iya Ibu Nisa, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Ibu. Kemudian semoga Ibu juga dipermudah sama Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya udah Mbak, saya mau pamit dulu ya. Iya, Makasih Ibu. tadi caranya sama penjelasannya. Iya Ibu. Ya udah Mbak, pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Nggih Ibu, sami-sami. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.